guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Kalau ngomongin soal kedisiplinan dan pengaturan waktu, gue yakin banyak dari lu yang masih kurang ya dalam mengatasi kedua hal tersebut. Gitu. Kalau misalnya tidak kurang ya tidak mungkin ya banyak video dari 1% yang sangat amat banyak viewsnya tentang manajemen waktu. Jadi banyak yang nyari nih. Nah, makanya selamat datang di podcast Kelas Kehidupan, di mana gue bakal ngebahas soal kali ini mengatur waktu. Dan tentunya berbagai masalah kehidupan lain yang nanti semoga bisa kita selesaikan bareng-bareng. Oke? Stay tune. Nah, kalau ngomongin tentang kenapa orang tidak bisa mengatur waktu, ya mungkin banyak orang yang bilang kayak tekniknya salah dan lain sebagainya. Kalau gue pribadi, kenapa orang nggak bisa ngatur waktu? Menurut gue sih pertama, ya alasan pertama yang sangat krusial dalam manajemen waktu adalah masalah fokus, guys. Jadi sebenarnya menurut gue manajemen waktu itu bukan masalah teknik, karena teknik itu bisa lo pelajari di internet atau di webinar-webinar yang murah kayak webinar lifeskills.id juga lo bisa belajar langsung. Tapi manajemen waktu itu menurut gue bukan masalah teknik doang, tapi justru masalah fokus kehidupan. Maksudnya masalah meaning of life-nya lo tuh apa. Jadi kayak ibaratnya gini deh, kalau meaning of life-nya Evan itu adalah relationship, maka ya Evan akan lebih mudah manage waktu karena relationship pasti ada di prioritas pertama. Nah, makanya di sini yang jadi masalah adalah fokus dan prioritizing gitu. Dan fundamental sebelum manajemen waktu itu sebetulnya adalah prioritizing terlebih dahulu. Gitu. Lu mau prioritasin hidup lu tuh di mana dulu? Dan ini nggak bisa nih prioritasin di semuanya. Lu harus coba pilih salah satu. Nah, makanya ada yang namanya life skills kurikulum. Ini buatan 1% ya. Life skills kurikulum ini adalah panduan buat lu menjalani hidup. Kira-kira lu tuh fokusnya di mana dulu sekarang. Gitu. Nanti fokusnya bisa berubah. Nanti bebas apa, tapi sekarang apa dulu nih fokusnya? Lu mau fokus kemana dulu? Fokus pertama, kedua, ketiga. Nah, dari sana setelah lu menentukan fokus baru ngomongin teknik manajemen waktu. Nah, kebanyakan yang gue lihat ya, anak-anak muda di Indonesia umur 20, 30, umur 18 sampai 24 lah biasanya ya. Itu biasanya kagak ada tuh fokus dalam hidupnya. Malah justru hidupnya itu tidak teratur sama sekali. Jadi kayak misalnya harusnya belajar nih atau harusnya nyusun skripsi dah gitu. Malah ngapain? Main Mobile Legends, nongkrong, ya kan? Malah gosip. Hal-hal yang sebetulnya tidak ngaruh ke dalam fokus hidupnya gitu. Bahkan malah memperburuk fokus hidupnya dia sendiri. Ya. Nongkrong, main Mobile Legends gitu kan. Dan hidupnya tuh kayak diaturnya tuh oleh algoritma gitu, oleh ya scroll sosmed terus-terusan. Padahal dia nggak mau scroll sosmed gitu. Nah, menurut gua ini yang sering banget terjadi pada rakyat Indonesia, terutama anak-anak muda. Makanya jangan heran ya kalau misalnya banyak pengangguran sekarang, karena ya sekarang udah terlalu banyak fasilitas, orang jadi bingung kali ya, fokusnya kemana. Malah jadi mereka ya terjebak dalam chip dopamin sih. Chip dopamin tuh itu ya tadi, main Mobile Legends, nongkrong, ya sosmed, scroll gak jelas gitu. Masih mending kalau yang di follow tuh ya 1% gitu kan. Ya itulah ya fakta yang terjadi di lapangan ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakuin? Tadi sih nentuin prioritas, nentuin fokus. Dan buat gue pribadi dulu pas gue masih mahasiswa sih, ini gue menentukan fokus dengan sangat jelas, yaitu gue menentukan fokus pertama adalah gue kuliah tuh buat apa? Buat nyari pengalaman, guys. Gitu ya, gue nyari pengalaman pas kuliah. Pengalaman apa? Ya mainly pengalaman organisasi, tapi pengalaman apapun gue akan jabanin semuanya. Makanya ketika kuliah mungkin 70% waktu gue tuh di sana. Setelah itu ya baru tuh tinggal pakai berbagai macam tools, contoh Eisenhower Matrix ya. Jadi ketika ngelihat prioritas yang mana yang urgent, yang mana yang
penting dan mendesak ya, urgent dan important gitu. Itu lo bisa tentuin setelah sebelumnya lo nentuin prioritas dulu. Dulu prioritas gue tuh simple, cuma oke, yang penting gue dapat banyak pengalaman organisasi kepanitiaan. Yang kedua mungkin IP gue nggak fuck up, yang mana nggak di bawah 3. Gue pikir dulu tuh kalau di bawah 3 ya berarti gue gagal. Tapi untuk dapat IP 3 menurut gue nggak sesulit dapetin IP 3,8 tentunya. Jadi kayak ya udah waktu itu prioritas gue di sana. Terus udah gitu. Prioritas ketiga 4, 5 ya paling relationship, pertemanan ya gitu. Dan gue akhirnya jadi bisa menjalani hidup dengan lebih enak gitu. Time management juga jadi enak. Jadi kayak kalau misalnya gue mesti nentuin oke, sekarang ngapain? Ya udah tinggal balik lagi ke prioritas. Oke, organisasi. Organisasi udah kelar, ya udah yang kedua berarti belajar. Kalau belajar udah kelar, ya udah berarti gue bisa fokus ke relationship dong, nongkrong dan pasangan misalnya. Nah, itu yang biasanya gue lakuin. Dan alhamdulillah ya waktu itu gue IPK gue mungkin bisa dibilang di atas 3,5 gitu ya. Meskipun gue nggak cum laude waktu itu. Karena gue sempat bolos kelas, tapi ya udah bodo amat gitu ya, yang dilihat kan angkanya guys. Waktu dulu IPK gue 3,5, lulus lebih cepet daripada banyak kawan-kawan yang lain. Gue lulus 3,5 tahun, dan di organisasi gue mungkin jadi posisi yang lumayan tinggi gitu, jadi ketua BEM waktu dulu gitu. Karena memang fokus gue simple ya, nyari pengalaman sebanyak-banyaknya organisasi terutama. Habis itu IPK jangan di bawah 3, berhasil. Terus sisanya ya udah, mungkin kalau dibilang tapi lu nggak punya temen ya Van, ya mungkin temen gue nggak sebanyak orang yang prioritasnya temen kayaknya. Basically itu adalah hal yang gue lakukan di kuliah, time management, dan itu sepertinya lumayan berhasil gitu sih. Jadi basically dasarnya adalah prioritas guys. Lalu yang kedua adalah ya silakan gunakan tools. Gue sih cuma pakai Google Calendar, terus Eisenhower Matrix ya gue pakainya di otak doang gitu. Ini buat naruh Google Calendar di sini, urgent and important gak ya gitu. Kalau enggak ya gue taruh hari selanjutnya. Simple. Ya nggak perlu banyak gimana gitu ya. Terakhir mungkin hindari ya cheap dopamine, hindari entertainment yang murahan gitu loh. Kayak jangan sampai lu scrolling sosmed nggak jelas gitu. Jangan sampai lu ya main Mobile Legends udah lupa waktu, marah-marah mulu lagi gitu kan. Jangan sampai lu kayak ya mungkin sampai ke narkoba dan sebagainya. Itu hati-hati sih dengan dopamin murahan seperti itu gitu ya, karena itu bakal bisa ngerusak time management lu gitu. Karena lu udah terbiasa dengan dopamin itu, lu jadi nggak ngerjain hal yang beneran penting buat lu ya. Terus ya hidup apakah buat dopamin doang gitu ya? Mungkin iya gitu ya, mungkin hidup ini tidak ada maknanya gitu. Tapi ya silakan ya kalau misalnya lu ngerasa butuh time management. Semoga saran tadi bisa ngebantu guys. Oke, gue Evan dari 1%. Well, thanks.